Waktu saya praktek, saya jelaskan. Jadi kalau misalnya roti besarnya 50 gram, kurang lebih 60, 50, 40, ya sekitar itu, bahkan ya sekitar itu. Kalau lebih ya nanti beda lagi ya. Itu waktu manggangnya kurang lebih 15 menit. 15 menit waktunya. Jadi apinya berapa Pak? Bingung nggak apinya berapa? Kalau saya sebutin 175 oven saya. Kalau oven itu beda lagi, karena kadang oven yang ada saya punya dengan yang ibu punya itu beda. Di saya menunjukkan 150, punya itu bisa 200, bahkan itu di bawahnya. Jadi patokan suhu itu pada nggak pas. Jadi yang jelas patokan paling gampang itu patokan waktu. Ketika gedenya roti timbangannya 50 gram, 40 gram, 15 menit kurang lebih. Jadi boleh 17, boleh 18, boleh 14, ya kan? Jangan jauh-jauh. Kalau di bawah 10 contoh baru 5 menit sudah matang, berarti menandakan bisa jadi kebanyakan gula, bisa jadi ataupun ketinggian apinya, ya kan? Apinya di situ sih benar Pak, oven saya menunjukkan atas 170, tapi kok buat manggang 5 menit sudah merah banget, padahal rasanya pas, berarti ovennya panas. Ya, itu bohong menunjukkan angka segitu. Ya, kenyataannya di dalam itu panasnya bisa mencapai 200 lebih. Ketika dikeluarin dia mesti keos, karena tengahnya belum matang, kulitnya aja ya. Makanya fungsinya itu nanti penjelasannya seperti itu. Jadi kalau bisa jadi kebanyakan gula, bisa jadi bukan karena kebanyakan gula, ketinggian suhu. Ya, tuh. Oke, lanjut. Ya, fungsi garam. Kalau garam di sini satu ya sebagai pengawet tadi, terus menambah rasa gurih itu dari garam. Kalau misalnya tidak ada garam, oke, ampiang apa ya orang bilang? Ampiang kalau istilah kau lah ya. Ambar ya kalau bahasa Indonesia ambar. Kalau orang Tegalnya bohong ya. Ya, pokoknya nggak ada rasa asinnya. Jadi kayak gitulah. Itu nggak enak ya. Terus bisa itu sebagai pengendali juga ragi. Nah di sini akan ibu sering dapetin di YouTube di resep berapa ragi nggak boleh bareng sama garam. Ada sebagian. Karena apa? Memang kalau ragi kita garam, raginya itu ada di mana? Ya ada mati gitu. Ya. Tapi kalau Zelrenek ya produknya insya Allah ya asal jangan sengaja dicemburin ke garam. Nah kalau pertama-tama ini raginya pakai punya jangan karena makan muripan diaduk kalau garam dia mati kabeh kok ya itu jelas ya garam fungsi garam jelas. Jadi yang penting itu kalau sudah tahu resepnya cara kerjanya insya Allah kalau mau titik sudah permasalahannya. Oh ini kalau kayak gini kok kurang, oh kayak gini, oh rotinya kok pucat, oh sebenarnya jadi lupa ya. Nah dicicipin sih pucat langsung atau terus oh rotinya kaku ya, jangan-jangan nggak pakai seperti itu ya. Terus breaking plus itu bahan pelembut roti. Ini salah satu bahan yang tidak boleh ketinggalan juga ya. Harganya murah, cuma 12.000 ya. 12.000 ini kalau mau dipakai roti bisa 2 kali ya. 2 kali roti atau 2.000 lebih, 2.500 roti yang harganya umumnya 7.000. Ini segini dok 12.000 jadi murah sekali. Dan ini semua toko bahan roti ada. Kalau nggak ada berarti ada yang salah dengan toko bahan roti. Iya, karena apa? Satu, ini harganya murah, bermasyarakat ya, terus kualitasnya bagus. Karena ada mungkin kalau misalnya ibu ngomongin, ada pelembut kok di toko sana, mereknya apa namanya, Burger Bulus misalnya ya. Iya harganya kan 2 kali lipat, tapi kualitasnya sama. Jadi kalau nggak tahu bahan gue nggak ada kayak gini berarti ada yang salah. Khusus untuk kalangan yang belinya lebih gitu loh, yang memang nggak bagus-bagus. Ini bahan lembut. Kemudian di samping itu maurinil susu juga. Ini fungsinya apa? Di samping menambah vitamin ya, dan juga
dia itu menjaga kelembapan. Jadi adolannya ini lebih moist, lebih enak, ya rasanya jelas karena susu kan tambah enak jelas. Ya. Susu apa saja jadi enak. Ya kan? Terus di sini pakainya susu bubuk ya, yang bisa juga pakai susu cair juga bisa. Kalau seandainya ibu mau pakai susu cair ya, mau pakai susu bubuk juga bisa. Susu bubuk fungsinya sebagai perasa yang menambah enak. Kalau seandainya ibu alergi bisa tidak pakai susu. Di sini kan ada resep, ada telurnya, ada susunya. Nah, ketika ibu, Pak, saya itu anti terhadap mungkin vegetarian atau mungkin alergi terhadap yang berbau hewan, ya. Akhirnya jangan pakai susu, Pak. Kalau pakai susu yang ini kedelai boleh, bisa. Asal pemakaiannya kan tidak boleh melebihi setengah daripada air, kadar air ya. Jadi misalnya kalau mau pakai susu kedelai atau susu yang lain ya, yang cair, jangan semuanya susu dipakai sebagai pengganti air, tapi hanya sebagian saja dicampur dengan air tetap. Itu biar adonannya bisa kuat dan tak kering. Terus kemudian kuning telur ya, ini juga sebagai perasa, sebagai pelembut ya, dan juga sebagai menambah keempukan. Ini telur. Kemudian air dingin. Kenapa harus air dingin? Kok nggak air panas atau air? Usahakan air dingin ya, usahakan air dingin. Karena ketika kita ingin membuat roti yang bagus, itu kita harus memakai cara-cara yang tepat sudah, yang sudah memang sudah ada penelitiannya. Intinya seperti apa? Kita pakai air suhunya 5 derajat, di bawah 5 derajat. Tapi air bukan es ya, air dingin atau es, air es bukan es ya, es batu lain, air dingin. Kemudian setelah diaduk ya 2 kali 9 menit atau 2 kali 8 menit, dia akan suhunya di meja itu jadi 30 derajat. Ketika suhunya lebih dari 30 derajat, 35 derajat berarti panas kan, kakinya mati ataupun mengembang di meja. Sebelum dibikin dia pecah. Makanya usahakan bagaimanapun ya keadaannya, usahakan di meja itu jangan sampai panas. Setelah dia kalau makan di sini, kalau makan sih nggak mungkin panas ya. Kalau makan di sini dia jadi panas. Ketika pakai air hangat dia tambah panas. Tapi ketika pakai air dingin yang suhunya 5 derajat, di meja adonan menjadi 30 derajat itu. Ya paling mentok-mentok 32. Itu mentok. Tapi kalau pakai air yang biasa nanti naik bisa jadi 33 derajat. Ya, seperti itu. Terus nanti akan menghasilkan roti yang apa? Yang lembut. Ketika adonannya dingin, rotinya itu nggak kasar, lembut, moist, enak. Makanya ketika roti yang mahal-mahal ya bahan-bahannya sama, itu karena caranya dia sesuai dengan aturan. Kalau gue pengen bikin makanannya enak ya itu caranya sesuai, ikutin nanti enak hasilnya. Terus favorit BOS ya, atau margarin, ini dua-duanya sama ya. Ada yang tahu bedanya margarin berapa margarinnya ya, nanti tawar